Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Abang Hafiz yang membahas tentang spoiler Slowed Star. Jika berkenan, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, agar Abang Hafiz selalu semangat membuat videonya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Alur cerita Swallowed Star Season 2 episode 56-57. Kembali lagi episode sebelumnya, Li Yao dan Venina mengetuk kepala mereka di tanah sebagai ucapan terima kasih dan segera pergi di ruang pelatihan. Luo Feng, yang mengenakan jubah putih longgar, duduk bersila bukan di tanah, tetapi di pesawat ulang-alik melonjak. Pesawat ulang-alik melonjak menjaga jarak sekitar setengah meter dari tanah, dan seluruh tubuhnya melayang seperti ini. Mata Luo Feng dalam seperti laut ketika dia diam-diam menatap ke-12 potongan pisau dari pesawat ulang-alik melonjak di depannya. Dia saat ini mengendalikan mereka. 12 potong pisau putih keabu-abuan mulai mengambang di sekitarnya seolah-olah mereka sedang menari, seolah 12 peri sedang mengelilingi Luo Feng. Jika kamu merekam lintasan dari 12 bilah pisau ini, kamu akan menemukan bahwa lintasan tersebut menggambar bentuk labirin yang rumit dan rumit. Yang aneh adalah, 12 bilah pisau kadang-kadang mempercepat dan kadang-kadang melambat, mereka saling bersilangan berulang kali. Terkadang sepertinya mereka akan saling menabrak, tetapi mereka tidak melakukannya. Potongan-potongan bilah kadang-kadang melambat dan kadang-kadang berakselerasi hingga kecepatannya melampaui kecepatan suara. Dua keping pisau saling bersilangan. Gagal, Luo Feng, yang melayang di udara, memiliki ekspresi tenang sepanjang waktu. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan senyum. Aku tampaknya cukup berbakat. Aku baru saja mulai dan aku bisa mempraktikkan gambar kedua katalog Dewa Langit. Namun, harus menyelesaikan gambar kedua dalam 3,2 detik singkat pasti sulit. Ini hanya menantang jika sulit. Celestial Deity Katalog adalah salah satu metode pelatihan untuk pembaca roh pengontrol objek yang disebutkan dalam instruksi manual Spirit Reader Basics. Ada 99 gambar penuh di dalamnya. Tetapi menurut buku petunjuk, master mental paling kuat di bumi saat ini hanya dapat menggambar hingga gambar ke-18. Luo Feng cukup bingung. Jika demikian, lalu dari mana gambar terakhir berasal? Melatih katalog Dewa Langit sungguh melelahkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya ketika dia berteriak keras, nyalakan proyektor. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah dinding putih dari proyektor di ruang pelatihan, menyebabkan tampilan komputer besar muncul. Video chat, teriak Luo Feng, sambungkan ke Susin. Bip bip bip, obrolan video mengirim permintaan. Seharusnya hampir jam 10 pagi sekarang dan ini musim panas, jadi Susin harus online. Luo Feng menunggu. Hanya setelah sekitar setengah menit permintaan itu diterima. Pada tampilan raksasa di dinding muncul Susin di piyamanya memegang cangkir kopi dengan uap naik dari sana. Rambutnya dengan santai dikecewakan dan dia tampak agak mengantuk. Luo Feng, Susin berusaha membuka matanya. Tidak mungkin, sekarang jam 10 pagi dan kamu masih tidur? Luo Feng tertawa kaget. Apa jam 10 pagi? Ini malam sekarang, kata Susin tanpa daya. Malam, Luo Feng membeku. Susin tampaknya sedikit lebih terjaga sekarang ketika dia menjawab, aku di Amerika sekarang, bukan di negara ini. Meskipun sudah pagi di negara ini, di sini sudah malam. Luo Feng menyadari. Luo Feng, Susin memandang Luo Feng melalui obrolan video dengan kaget, melihat latar belakang di belakang kamu, sepertinya kamu tidak berada di gurun seperti benua Australia. Di benua Australia, Luo Feng juga video mengobrol dengan Susin sebelumnya. Namun, itu melalui menonton komunikasi taktisnya, dan video biasanya menunjukkan tempat-tempat seperti gua, gunung, dan daerah terlantar lainnya. Aku kembali, di kota markas Jiangnan, tertawa Luo Feng. Kembali, Susin menjadi lebih terkejut. Bukankah kamu mengatakan kamu akan berada di benua Australia selama sebulan? Jika aku tahu kamu akan kembali,
maka aku tidak akan datang ke Amerika. Susin tampaknya menyesal. Memang, sejak Luo Feng pergi ke kamp pelatihan elit, mereka berdua belum pernah bertemu di kehidupan nyata, mereka hanya mengobrol melalui obrolan video. Jika Susin tahu Luo Feng akan kembali, mengapa dia pergi ke Amerika? Kamu sangat merindukanku, goda Luo Feng. Cih, Susin mengerutkan kening dan pura-pura tidak peduli saat dia segera mengganti topik pembicaraan. Berapa lama kamu akan kembali? Aku akan berada di sini di Amerika selama sekitar 1 minggu lagi. Setelah itu, aku akan dapat bergabung dengan kelompok keluarga aku untuk naik pesawat kembali. Setelah aku kembali, orang tua aku ingin aku berpartisipasi dalam upacara penting pada tanggal 1 September. Mereka mengatakan itu adalah upacara untuk menyambut pemeriksa baru Dojo Limits dari kantor pusat Jiangnan. Sekolah sudah dimulai pada tanggal itu, tetapi orang tua aku masih memaksa aku untuk pergi. Luo Feng berkedip 2 kali. Sepertinya, Susin masih tidak tahu siapa pemeriksa baru ini. Penguji baru, sungguh suatu prestasi. Susin, apakah kamu tahu siapa pemeriksa baru itu? Luo Feng berusaha menahan tawanya saat ia bertanya. Tidak tahu. Pemeriksa baru, mungkin pejuang super kuat kurasa, tapi apa hubungannya dengan aku? Susin tampaknya tidak tertarik berbicara tentang pemeriksa ini sambil melanjutkan. Oh ya, aku sangat marah pada perjalanan ke Amerika ini. Luo Feng, kamu tidak tahu apa yang harus aku hadapi kali ini. Tanggal 15 Agustus, Istana Dewa Perang mengadakan lelang setiap hari ke-15 setiap bulan, dan pada hari itu, lebih dari 90% dari Dewa Perang dunia berkumpul di sini. Waktu di Cina, pukul 19.45, di ruang lelang Istana Wargots di ruang virtual, rumah lelang itu didirikan seperti gedung opera, kursi-kursi di sekeliling platform tengah berbentuk bundar. Platform tengah adalah tempat barang ditampilkan, dan setiap sisi platform memiliki sejumlah besar kursi yang mengelilinginya, total 5.000 kursi. Sampai sekarang, ada banyak orang di rumah lelang, dan sebagian besar Dewa Perang mengobrol dalam kelompok. Musik santai bergema di seluruh rumah lelang. Luo Feng, sebelah sini Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual, melihat sekelompok Dewa Perang dari Dojo Limits di rumah lelang melambai padanya dengan penuh semangat. Halo, Tuan Luo Feng, Bapak. Luo Feng, ketika dia berjalan di lorong di rumah lelang, dia memperhatikan bahwa sebagian besar kursi di kedua sisinya memiliki Dewa Perang. Apakah itu hitam, kuning, atau putih? Duduk di dalamnya. Dewa Perang ini dari seluruh dunia tampaknya cukup ramah kepada Luo Feng. Luo Feng juga tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Tak lama kemudian, ia tiba di sektor besar Dewa Perang, Dojo Limits. Menginspirasi, jumlah Wargots di Dojo Limits memang menakjubkan, karena mereka mengambil area yang sangat luas. Dengan mata T3L4NJ4 nanogram, kamu bisa tahu bahwa setidaknya ada beberapa ratus di antaranya. Seperti yang kamu harapkan dari organisasi paling elit di dunia, mereka memiliki banyak dewa perang dan perwakilan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Luo Feng melihat gambar indah mengenakan ungu dan berjalan, guru Jiangfang. Luo Feng tersenyum Jiangfang ketika dia melihat siswa di depannya. Dia hanya berpikir bahwa teknik dan teknik pedang Luo Feng cukup baik. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa kemampuan siswanya yang paling menakjubkan adalah kekuatan spiritualnya. Sekarang dia telah menjadi wargot yang tak terkalahkan secara tiba-tiba dan bahkan menjadi pemeriksa sebuah kota besar yang berkantor pusat seperti kota pusat Jiangnan. Jiangfang tidak bisa membantu tetapi kagum dengan betapa cepatnya hal-hal telah berubah. Penguji berbeda tergantung pada lokasi. Kota-kota besar yang berkantor pusat memiliki populasi 200 hingga 300 juta orang sementara yang lebih kecil mungkin memiliki kurang dari 100 juta. 5 negara kuat di seluruh dunia dan 23 kota markas. Secara total, ada 52 kota markas, ada sekitar 7 miliar orang. Jadi rata-rata, setiap kota dengan kantor pusat hanya memiliki sedikit lebih dari 100 juta. Kota pusat Jiangnan jelas merupakan kota yang lebih besar. Luo Feng, duduk di sini, tersenyum Jiangfang sambil menunjuk ke kursi di sampingnya. Oke, Luo Feng duduk di sana. Setelah pelelangan berakhir, aku akan memperkenalkan kamu ke dewa perang lain di dojo kami. Menghitung kamu, dojo kami Limits memiliki 3 dewa perang tak terkalahkan, tersenyum Jiangfang. Di sudut rumah lelang, duduk pasangan Vulture Scorpion. Luo Feng ada di sini. Venina memandang ke kejauhan. Tampaknya cukup populer, ejek Liao. Sampai sekarang, aura dan wajah Liao pada dasarnya menjauhkan semua orang darinya.
para dewa perang yang duduk di sebelah Li Yao telah mengenalnya cukup lama. Tetapi aura dan wajah Li Yao saat ini menyebabkan mereka juga mengerutkan kening. Ada bertonton orang di rumah lelang karena lebih dari 3.000 dewa perang telah muncul. Semua orang, seluruh rumah lelang dengan cepat tenang dan suara musik asli juga menghilang. Suara mendesing, sinar cahaya bersinar di peron tengah tempat seorang pria Cina dan seorang pria kulit putih berdiri. Seorang pria berbicara dalam bahasa Cina sementara pria kulit putih itu dengan cepat mengikuti bahasa Inggris. Kami bertemu lagi pada tanggal 15 bulan ini. Pria China itu tersenyum, pria kulit putih itu juga mengulanginya, keduanya melambaikan tangan pada saat yang sama. Secara instan, sejumlah besar barang yang bervariasi muncul di sekitar platform tengah, ada banyak dari mereka, hanya sesaat, mereka menghilang lagi. Akan ada 71 item yang akan dilelang kali ini, tersenyum pria China itu. Mungkin ada hal-hal di sini yang diinginkan seseorang, jadi aku tidak akan terus berbicara. Aku secara resmi mendeklarasikan awal lelang ini. Item pertama adalah karya seni. Lukisan terkenal yang dilukis oleh Vincent van Gogh pada tahun 1890, potret Dr. Gachet. Tawaran pembukaan adalah 1 miliar dolar Cina tepat ketika suara pria China itu jatuh. Sebuah lukisan besar segera muncul di udara di atas, perlahan-lahan diputar sehingga setiap dewa perang bisa melihatnya. Di bawah platform di mana Dojo of Limits Dewa Perang berkumpul, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar ini. Guru Jiang, mereka bahkan melelang barang antik dan karya seni di sini. Tentu saja, Jiang Fang mempertahankan suaranya rendah saat dia dengan tenang berkata, lelang Istana Dewa Perang adalah lelang terbesar di dunia, bukan hanya wargot yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Dewa Perang mewakili organisasi dan kekuatan di belakang mereka, jadi segala macam dan jenis harta yang luar biasa menuju ke pelelangan ini, seperti barang antik dan karya seni. Hanya yang paling berharga yang berhak dilelang. Sebagian besar barang antik bahkan tidak mencapai tawaran pembukaan 1 miliar dolar Cina, Luo Feng mengangguk. Periode Grand Nirvana memberikan pukulan mengerikan bagi berbagai barang antik dan lukisan bersejarah, banyak dari mereka hancur ketika umat manusia berusaha melarikan diri. Jadi sekarang, setelah manusia menetap di kota markas mereka, harga barang-barang antik ini sangat tinggi. Item ke-6 adalah obat genetik grade A, 10 porsi. Tawaran pembukaan 1,2 miliar dolar Cina, Luo Feng hanya mendengarkan, tidak menawar sama sekali. Akhirnya, item ke-39, sebagian dari ramuan kehidupan. Tawaran pembukaan 10 miliar dolar Cina, setelah suara ini berdering, mata Luo Feng menyala setelah begitu tenang selama ini. Di udara di atas muncul sebagian paket ramuan kehidupan. Akhirnya tiba, mata Luo Feng terpaku pada gambar eliksir kehidupan. Cukup sekian dan terima kasih.